Pertandingan ini kita pasti menang, nggak bisa. Nggak bisa. Fight harus tarung. Harus menang Wah, dua-duanya. Harus menang Dengan Arab Saudi dua-duanya kita biar harus menang. aman, betul. Dengan Irak pun kita harus menang. Iya, Itu benar. yang harus kita. Karena apa ya? Ya kan Betul. selama ini kan gitu kan. Kita Ya. mau menangnya nunggu hasil pertandingan si A dan si B dulu, baru kita lolos. Aduh kayaknya kok hadiah terus gitu loh. Wah, dia terus Pelatih udah mahal. Ya kan naturalisasi udah keren-keren. Udah keren-keren. Masa masih nunggu zaman yang terbit yang dulu sih ya dulu, kan? dulu. Nunggu Kita harus jadi kuda hitam yang betul-betul iya, kuda hitam, bro. betul, nunggu keberuntungan terus gitu. Nggak bisa. Halo pecinta sepak bola di seluruh Indonesia, saat lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara Indonesia timnas kita melawan Arab Saudi. 7 jam lagi, Gila, bro. Kita Deg-degan akan gua. menyaksikan, lu ngerasain deg-degan Deg-degan kan? bener gua. Fight-nya Wah, kan? gila ya. Luar biasa. Dukung penuh kita sebagai supporter Indonesia untuk Indonesia bisa melangkah lebih jauh lagi, terbang lebih tinggi lagi Garuda Indonesia. Seperti burung Garuda Seperti ya. burung Garuda. Iya. Tapi Arab Luar Saudi itu biasa. Garuda juga bro, Falcon. Tapi kan beda. Kalau kita kan Garuda memang asli Garuda. Ya, kalau dia bilang Garuda hijau ya. Mereka itu elang. Elang, oh elang. Elang hijau. bukan, elang bukan Garuda ya? Bukan dong, di elang itu anaknya Garuda. Mas. Oh, Jadi kita gitu. bisa punya lebih keren lagi dan punya kesempatan untuk bisa memenangkan pertandingan. Betul. Tapi Ya elang kan? makannya kacang nggak? Elang makannya kacang nggak? Makannya kacang. Kalau Garuda gitu kan kacang. Kacang Garuda. Iklan lagi. Ya, sekali lagi buat seluruh pecinta sepak bola Tuh. Indonesia ya, genderang perang supporter Arab Saudi sudah dimulai dan Wah, orkestrasi serta taktik, cara dan strategi mereka pun sudah disiapkan. Dan Iya. kita pun tidak kalah bangga ya, Patrick Clifford dan Benar. juga Tim. Alex Pastur Ya. dan juga Denny Lanza sudah siap dengan racikan strategi dan cara supaya kita bisa Iya, memenangkan betul. pertandingan. Betul. Karena gua optimis ya, karena info yang terbaru kayak Martin Paes sudah sehat ya kan. Alhamdulillah sudah siap fight, bro. Iya. Oleh bro. Wah, gila kan Gua oleh semangat itu. ketika dengar kabar Oleh sudah siap fight dan sudah beralih-alih Benar. mulai pulih. Dan lu Iya. tahu kan, dia sampai tidak makan gula Bener. untuk menjaga kondisi dan Biar supaya bugar. supaya bugarnya supaya cepat pulih. Iya. Itu yang luar biasa. Karena harus kita di beberapa pertandingan apresiasi. terakhir kan nggak ada Oleh kan. Betul. Gimana buntu kita. seperti agak tumpul di Benar. penyerangan kita. Di kemarin-kemarin ada Milano, Ya, ada betul. Mauro, Betul. ya kan? Sekarang ada Oleh bro. Betul. Gimana Dan coba? Lengkap lah ya. lengkap. Lengkap Makanya banget. nanti kan kita kulit dan kita Iya. coba bahas ya strategi, cara atau skema yang akan dikembangkan sama Patrick Clifford Betul. nanti. Kalau feeling gue sih kayaknya 4-3-3 yang bakal diterapkan strateginya. Ya bisa aja untuk menjaga gawang kita biar lebih Ya, aman kan, tapi supaya- tetap bisa menyerang bro. Kita harus menang. Betul. Itu yang menjadi kunci utama kita. Iya. Lalu juga kan tersiar kabar tuh ya, dan berapa juga PSSI kita yang sudah melayangkan, kan kita tahu tuh Percuma kondisinya. ternyata bro. Ya. Ya kan? Percuma. Kita sudah melayangkan loh surat ke FIFA. Keberatan ya, keberatan Ke tentang ke AFC iya, maksud gua ya. tentang wasit ya. Ternyata Ternyata kita tentang wasit pihak FIFA atau AFC juga menolak gitu kan. itu yang menjadi Jadi secara non teknisnya itu kita agak sedikit agak terkendala. Iya, terkendala Agak ya. terkendala. Agak sedikit dicurangi lah dari tempat penyelenggaraan dan sebagainya, kurang Penyelenggaraan. netral gitu kan. Nah, ini akan Gitu. juga menjadi salah satu warning. Tetapi buat gini kita. juga bro, sebenarnya kita datang ke sana kan bebannya nggak terlalu banyak bro. Iya, iya. Seperti Arab Saudi, selain tuan rumah ya kan. Nah, Itu betul. dia orang tuan rumah kan wajib menang tuh. Wajib menang. Kalau kita ibaratnya ya nggak menang juga nggak apa-apa lah, tapi kan harus menang. Tapi gitu. gini bro, menurut gua Ya. justru sebaliknya. Ah, Kalau yang digembar-gemborkan selama ini kita agak ragu, agak bermain teknis dan non teknis, apalagi non teknis ya di Iya. sana. Tapi gua optimis karena apa? Dari 2 kali pertemuan kita dengan Arab Saudi, yang pertama kita seri dan yang Benar. kedua kita bahkan menang. Oh iya, jadi Nah, ada itu yang menjadi kesempatan ya. itu yang akhirnya menjadi sewor mereka, para pemainnya lebih berat bebannya Benar. dan bermain di kandang mereka sendiri. Iya, makanya Kalau wajib kita menang. nating tulus dong. Betul. Iya kan? Berarti mereka wajib menang kan? Wajib Itu ngeri menang. sih sebenarnya.
apalagi di banyak pendukung mereka sendiri bermainnya. Betul. Nah, mudah-mudahan itu menjadi keberuntungan buat kita. Ya. Sehingga mereka nggak konsentrasi, ada sindrom gitu kan. Banyak nonton kan. Kita menang, Bro. Dan Pak Sumarji kan memberikan info tuh bahwa kualitas pemain kita yang nanti diturunkan oleh pelatih Patrick Clifford ya sudah tidak diragukan lagi. Benar. Kesiapannya, kondisinya, kesehatannya, kebugarannya. Gua nggak sabar lagi 7 jam lagi, Bro. Iya, makanya kita doa bareng-bareng ya, Bro. Semoga doakan itu yang paling penting juga, Bro. Karena ini nggak akan keulang lagi di 4 tahun yang akan datang. Kita belum nggak tentu. tahu kapan kita akan bisa lagi lolos, bisa masuk ke fase-fase untuk Piala Dunia berikutnya. Ya, betul. Nah, semangat gue, Bro. Semangat banget. Nah, tapi kemarin itu sebetulnya terlepas dari siapa pemainnya yang datang segala macam. Tapi memang di dua pertandingan terakhir juga Emil kan keren banget kan. Emil, saat Paes lagi cedera, Emil jadi pahlawan. Harapannya kan kita berharap Emil Audero itu bisa menjadi lead up starting kita melawan. Dan itu juga kalau nggak salah memang cita-cita dia, Bro. Iya, betul. Untuk membela timnas ini. Tapi sangat sayangkan ya. Sangat sayangkan. Dia nggak bisa absen ya, akhirnya cedera. Tapi kita nggak khawatir. Ya. Karena apa? Martin Paes sudah sehat. Iya. Ya, betul. Dan kita tambah lagi, Bro. Ya. Penjaga gawang kan. Itu kenapa ya? Kok sampai harus banyak gitu loh? Ya karena kan kita menjaga dan antisipasi. Yang kita lawan ini kan ada rentetannya, bukan hanya Arab Saudi nanti yang harus kita siapkan. Ya kan ada drama-drama yang kita nggak tahu nanti. Itu drama Timur Tengah, Bro. Drama Timur Tengah lebih canggih, lebih keren dari drama Korea, Bro. Lebih serem, Bro. Lebih seru ini pasti. Bahrain kali inget kan? Kayaknya akan bertabur kartu kuning dan kartu merah bertabur di mana-mana ini. Kayaknya malam ini. Makanya ngeri aja sih, ngeri gitu. Makanya strategi Patrick Clifford, pelatih kita keren, Bro. Disiapin semua pemain-pemain cadangan yang nantinya akan siap dan bertarung dan dengan kondisi yang fit. Betul. Jadi memang pemain utama dengan pemain cadangan hampir sama, Bro. Rata. Gua rasa dia bingung milihnya ya kan. Karena kan dari 29 harus 23 kalau nggak salah yang didaftarin. Siap fight ya. Betul. Itu kan bingung untuk memilihnya karena bagus-bagus semua. Enggak, gue percaya. Apalagi nanti skema yang sudah dijalanin selama ini, waktu kita pertandingan uji coba melawan Lebanon dan Taiwan itu kan juga sebetulnya Patrick Clifford ingin melihat skema-skema terbaru racikannya dari setiap pemain kita. Bagaimana cara bermainnya, tekniknya, sehingganya nanti komposisi itu yang bisa diterapkan di lawan Arab finally ini. Karena banyak pengamat bola juga saat ini itu sangat optimis, Bro. Dengan ini karena ya itu tadi melihat yang pertandingan Lebanon, mereka menganggap Patrick Clifford dan teman-teman ini memang punya strategi khusus. Gitu. Gue yakin ini kita akan melihat satu pertunjukan tontonan yang luar biasa malam ini disuguhkan oleh Patrick Clifford dan kawan-kawan. Berarti kita harus tidur mulai. Gue udah gak tidur lagi. Udah 2 hari. Seminggu. Masya Allah. Gue tungguin. Lo saking gue semangat dan nungguin timnas kita, dukung semangatnya terus. Dan jangan lupa doa juga, Bro. Kita minta seluruh penonton BIB dan masyarakat pendukung timnas di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ayo kita dukung, support, tonton terus ya. Tonton pertandingannya dan jangan lupa doa. Itu yang juga menjadi Pak Erick Thohir umroh. Pak Erick Thohir. Gus Miftah nyampe berdoa, Masya Allah. Siapa? Gus Miftah. Kok ke Gus Miftah? Maksud gue itu kiai-kiai besar kan. Mereka mensupport. Bukan hanya Gus Miftah sih. Ulama-ulama juga yang suka nonton bola pasti juga akan mendoakan dalam tahajudnya, dalam setiap sholatnya ya, berikan doa ya. Berarti menjadi senjata utama kita juga selain strategi dan cara nanti. Terus kalau kita lihat info-info tentang persiapan timnas Arab Saudi itu agak senyap ya, Bro. Gak kedengeran gitu ya, Bro. Apa ya? Itu takut kayaknya mereka. Kayaknya ya. Ya kan? Apa bagian dari strategi ya mungkin siapapun negara yang akan bertanding ya melewati fase ini kan memakai segala cara. Iya sih, betul. Iya, ya mungkin mereka terkesan senyap dan terkesan tidak terlalu exposure-nya tidak terlalu kelihatan. Tetapi di balik itu kita nggak tahu. Betul. Ya, buktinya
AFC memutuskan untuk bertanding di Arab Saudi. Ya kan? Nggak masuk akal. Wasitnya dari Kuwait. Iya. Banyak non teknis yang menurut gue jadi pertanyaan. Betul, padahal kita kalau dari ranking jauh kok takut ya mereka ya. Wah, berarti kan Indonesia sudah mulai ditakuti. Garuda di dadak. Di dadaku. Iya. Terus jadwalnya kan kita kapan tuh? Kan malam ini ya? Malam ini berapa jam lagi Berarti kita kalau di Indonesia kan sekitar jam 00.15 ya. Ya, Betul. 00.20-an lah ya. Iya, betul. Kita sudah mulai bisa menonton pertandingannya ya. Iya. Dan jadwal dan siaran langsung pertandingan ini timnas kita melawan Arab Saudi akan dilaksanakan di King Abdullah Sport City. Oh, Sport City ya. King Abdullah Sport City ya. Di Jeddah itu. Iya. Kemarin kalau nggak salah timnas kita udah mulai sudah berlatih, sudah menyesuaikan kondisi lapangan di sana. Dan keuntungan kita di sana cuacanya sih lembab. Untungnya mainnya malam, bro. Mainnya malam juga. Ya kan, kalau main jam 12 siang dari sana, wah gimana tuh ya orang. Jadi korma kering. Kalau mainnya siang, bro. Iya. Nah, kalau menurut lu, formasi apa nih yang cocok bakal diterapin sama? Kalau dari beberapa pertandingan yang sudah jalanin, yang termasuk yang uji coba kemarin, rasanya sih yang paling bisa di realistis untuk bisa dijalani skemanya tuh 4-3-3 atau skema 4-2-3-1. Ya, itu menurut gua sih yang paling efektif ya untuk kita coba bermain melawan Arab Saudi. Dan ada satu informasi nih, bro. Arab Saudi itu ya yang pernah gua cari literasinya dan amati coba cara bermainnya. Mereka tuh kan cenderung bermain juga dengan karakteristik Arab Saudi yang sedikit kasar ya. Ternyata kalau kita hantem juga, ciut juga kali ya. Mentalnya juga nggak ada. Ya, Maksudnya mereka akan justru konsentrasi dan fokus cara bermainnya juga terganggu. Makanya dengan mentalitas pemain-pemain kita yang biasa bermain berumput di Eropa, gue gak khawatir, bro. Benar. Hantem aja. Ya. Baru kita bisa mainin tuh. Ya kan? Benar. Ya kita belajar dari yang sudah pernah kita ngalahin Arab Saudi kan. Iya, betul. Pelatih sebelumnya kan. Betul. Mereka udah langsung ciut ya kan gitu. Iya, betul. Dan fleksibilitas ini ya diperlukan juga. Benar. Biar bisa menyesuaikan dengan gaya permainan Arab. Iya. Ya kan. Berarti kita butuh transisi cepat juga kan. Gitu. Dan gue nggak ragu. Nggak ragu. Dengan cara transisi yang sudah pernah diterapkan oleh Patrick Clifford. Benar. Contohnya Kelvin Verdong pernah dimainin. Nah itu, ya kan? Ini sesuatu yang berbeda kan. Gitu, menggantikan posisi Tom Haye. Benar. Itu kan pemain itu harus punya visi untuk menempatkan sebagai kreator penyerang ya di tengah. Wah itu keren, bro. Iya. Gue sih percaya ini dengan transisi yang dilakukan nanti saat berjalannya pertandingan, Patrick Clifford bisa membuat Arab Saudi kelimpungan. Oh iya. Lu oke lah. Mau ke Arab nggak? Yuk malam ini yuk. Boleh gini. Naik Garuda apa naik Elang? Naik kapal laut aja gitu. Ya bro, yuk. Infonya lu juga sudah mulai baca itu cara bermainnya Arab Saudi dan strateginya. Benar. Itu gimana menurut lu? Karena kalau yang gua lihat waktu press conference Patrick. Ya kan? Dia itu sudah mempersiapkan sih beberapa strategi dan taktik. Beberapa strategi dan taktik ya. Cuma memang masih dirahasiakan, bro. Oh, mereka kayaknya sih ya yang tadi kita ngeri juga, ngeri. Betul. Strategi rahasia kayaknya mereka juga punya. Betul. Taktik-taktik rahasia, apalagi Alex Pastur kan, memang jagonya di hal seperti itu. Jadi memang agak sedikit tertutup. Yang pasti adalah bahwa melawan Arab Saudi ini itu bakalan all out gitu. All out. Mereka akan menyerang, bro. Bener, Indonesia bakal menyerang. Dia akan mencuri gol di awal. Bener, betul. Udah karena beberapa yang tadi kita sudah bahas di awal dia pernah ketemu kita seri. Betul. Lalu berikutnya kita bisa menang. Mereka harus ambil duluan poin. Harus menang lagi. Harus menang. Ketika mereka sudah berangkat, baru tuh bermain. Yang gue bilang yang non teknis, betul. Non teknis, bro. Itu yang ngeri. Wasit dari wasit VAR, wasit utamanya gila itu satu negara yang baru ini loh gua. Kayaknya ya gimana ya? Di awal mudah-mudahan
pemain belakang kita, Iya. ya, Tetap pemain belakang fokus. kita fokus, dia bisa Dan menghalau, konsisten. menghadang setiap serangan-serangan yang dilakukan oleh Arab Saudi. Betul. Kita kulik yuk pemain-pemain Nah, kita siapa boleh. aja yang bakal menurut gua siapa-siapa aja yang bakal diturunkan nanti. Benar. Di line up pertama ya. Iya, yang pasti kan kalau di posisi penjaga gawang itu kan ada beberapa nama Ya, yang betul. baru juga tuh, ya kan? Betul. Yang terakhir itu ada Reza ya kan, ada Martin Paes. Martin Paes ya pasti. kan? Nadio akhirnya dipanggil lagi, ya kan? Nadio lagi bagus-bagusnya, bro. Iya, Hernando. Nadio kemarin gila tepisannya di Ya kan? Borneo ya. Di Borneo FC kan. Wah, gila luar biasa. Optimis nih gua. Gitu. Nah, kalau menurut gua sih ya untuk di babak pertama karena ini apa namanya pertandingan. Siapa yang bakal diturunkan di line up pertama untuk harapan gua sih penjaga Martin gawang? Paes, bro. Martin Paes dong. Martin Paes. Dia Karena dia kan pernah melawan Arab. pernah ngelawan Arab. Tepisannya berapa kali? Ada 8 serangan Iya. kalau nggak salah itu. Cuma hitungan. kegulan berapa kayak satu kan? Cuma satu. Cuma Kita, satu. itu. Bahkan itu yang sering dong. Kalau yang Iya. terakhir kita malah Nggak pernah. ya kan Nggak pernah kosong. gol, kita. kosong. Ya. Keren Itu, bro. Martin Gua sih Paes. dengan pengalaman dia pernah bertanding di Arab di lapangan yang sama. Nah bahkan. itu betul. Mudah-mudahan Martin Paes menjaga kebugaran Iya, kesehatan dan benar. bisa bermain maksimal. Iya. Kalau Lalu, di back kira-kira siapa? Kalau di back itu kan yang Menurut dipanggil pelatih Patrick Clifford itu ada beberapa seperti Justin Hubner, lalu ada Jay Ijes ya, Bang Jay. Bang Jay. Lalu ada si Rizky Ridho. Betul. Wah itu keren juga tuh Rizky Ya. Ridho bro. Lalu ada Jordi Amat dan juga ada Kevin Dix untuk di back kita. Iya, tapi kalau Menurut lu siapa tuh? Kalau prediksi gue di lawan Arab ini kita nggak akan ketemu lagi Iya. 3 serangkai Bang J, Rizky Ridho sama Justin tuh kayaknya 3 kita nggak serangkai ketemu ya. kita. Kayaknya bakal nambah satu lagi ya. Gua rasa seperti yang di Lebanon lah. J, Kevin Dick, Kevin Dix, terus Bang J, ada Justin Hubner, Nah, ya Rizky itulah. Ridho. Gitu. Kayaknya Rizky belum diturunin kayaknya. Kayaknya buat di babak kedua ya. Betul, babak Wah, kedua. Kita serahkan sama Patrick Clifford untuk Ya. siapa saja yang Benar. bakal diturunkan menjadi back kita nantinya. Lalu di sayap itu kan ada pemain-pemain yang dipanggil oleh Benar. timnas bertanding melawan Arab Saudi, ada Sen Patinama, Ini lagi on fire semua ya di Wah. klubnya. Di klubnya lagi on fire semua, bro. ada Eliano. Eliano juga kan wah, gila itu di Persib kan. Iya. Akhirnya banyak menit bermain. Dia udah Makanya. lebih luas, Iya, lebih enak, dia bisa lebih kreatif. akselerasinya keren bro. Karena kalau pelatihnya Persib itu bilang ya Eliano ini pemain yang bisa ditempatin di mana aja, Di bro. mana aja. Iya, Iya, karena kreatif. fleksibilitasnya, kreativitasnya, usia juga masih muda. Nah, itu. Lalu ada Yance Sayuri, Benar, ada Wah, Yance, Yance ada Sayuri. Verdong, ya kan? Sandy Walsh, Walsh. Kelvin Verdong, Nah, itu. sama Dean James. Dean James. Itu idola gua tuh, Iya. Dean James. Nah, menurut lu siapa tuh yang Ya bakal kalau mau langsung ngegas di awal ya, Ya, line gua up. rasa Kevin Verdong, Dean James, ya kan? Dean James. Iya, Terus siapa lagi? Kalau ada 3 di 4, 3 ya. Yance lah, Yance Yance mungkin ya, oke untuk tuh di awal langsung, ya. biar langsung bem, Bang. gitu. Gak sabar nonton. Makanya, aduh berapa jam lagi nih? Ya sabar ya. Oke, 7 jam siap, lagi kita siap. nonton nih. Terus ada di gelandang bro. Kalau di gelandang kan Gelandang. kita ada Nathan Choeol. Nathan bro, Cakep Nathan, tuh. wah lagi cakep banget itu kan. Di klubnya juga di Willem tuh keren. Oh, lagi on fire Lagi on juga fire, gitu. bro. Karena memang semua kita punya pemain-pemain yang berkualitas sekarang. Berkualitas. Semua Memang bisa profesional. dimain. Profesional juga. bro. Benar, Patrick Clifford itu. tuh milih-milih pemain dia nggak peduli. Iya, Ya kan, mental terutama mental. Menit bermain, kebugaran pemain itu sendiri, Iya. jadi catatan-catatan penting, jadi profesional. Nggak harus pemain dari luar Eropa, dari lokal pun kalau dia siap on fire pasti langsung dipakai. Betul, bisa jadi keberuntungan Mark Klok juga kan. Bisa Mark aja. Klok juga kan nggak dimainkan, harapan. bro. Iya, waktu lawan di Bandung kan dimainkan. Bener. Ngegulin lawan Cina Taipei ya. Keren. Cina Taipei udah ngegulin dia. First touch ya. Iya, Sentuhan betul. pertama dapat Iya. orderan, dia Langsung. servis langsung pagi. Bisa aja itu dimainin ya kan. Ya kan di gelandang kan tadi ada Nathan, ada Tom Haye, Betul. ada Mark Klok, Iya. lalu ada si Ricky Ricky Kambuaya, Kambuaya ya Ricky kan, itu Kambuaya, kan bro. luar biasa itu. Stefano Stefano Lillipali, Lillipali. lalu ada satu lagi nih, Nah ini si Beckham cilik ini Putra. ya. Shit, aduh. kecil-kecil cabai Cabai rawit, rawit. ya kan ini. Kalau menurut lu di line up pertama nanti babak
Pertama siapa yang mau turun? Yang dari pasti gelandang? Beckham turun bro. Beckham ya. Beckham, Kambuaya, Kambuaya, ya. Tuh kan. Tom Haye dong. Tom Haye udah pasti. Tom Haye dong. Iya, bisa Iya. Nah kalau Tom Haye dan Kambuaya ini antara mereka berdua sih. Iya. Mana babak pertama, babak kedua. Betul. Dua pemain ini punya tipe kreator Karena serangan ke depannya karena dari tengah. Beckham putra dengan Tom Haye mereka kan sudah dapat tuh chemistry-nya di klub juga sudah tuh. Bisa jadi di babak pertama mereka dulu. Dan bisa diterapkan kedua, ya. baru Lawan Arab Saudi ya. bener. Keren. Terus siapa lagi nih yang bakal jadi line up untuk di penyerang? Penyerang ini ya. Lalu siapa aja? Banyak bro. Gila keren-keren. Keren kan? Iya. Siapa aja bro? Kalau gua harapannya Ole ya. Ole. Walaupun dia cuma babak pertama aja tapi udah bisa golin banyak gitu. Karena banyak yang bilang kalau mau menang lawan Arab, lo harus gol dulu yang banyak. Dulu di awal. Kalau enggak sampai menit-menit terakhir bro. Mereka itu ada pemain ke-12, pemain ke-13, pemain 14, pemain ke-15 sampai 20 bro. Sampai 20 ya. Makanya dulu di awal. Makanya ngeri kan. Aja lo menang di awal. Betul. Terus siapa lagi? Ya biasa. Miliano. Olo Remeni, terus ada Meliano ada, juga keren tuh nah, bro. itu keren banget. Mauro juga kan. Makanya selama ini kan Ole agak kurang dapat umpan ya kan. Waktu belum ada Miliano. Sekarang udah ada nih mudah-mudahan. Apalagi nanti ada satu lagi yang sudah pulih. Siapa tuh? Ragnar Olatunun. Wah Aji bro. Wah Aji kan. Masya Allah. Khair. Her. Halas. Masya Allah. Jamin itu kan. Ya insya Allah ya. Gitu. Belum lagi pemain lokal kita. Yang kayak Messi. Iya. Si Maulana. Iya. Egy Maulana Fikri itu kan gila itu. Wah. Cukup optimis nih. Makanya di antara line up penyerang ini kan sebenarnya siapa aja yang diturunin sih ya. Yakob Sayuri juga. Terus ada striker juga pelapisnya oleh Romanic si Ramadan Sananta. Sampai kebingungan siapa yang mau diturunin duluan. Ya nanti aja lah Ramadan mah. Bulan Ramadan aja dituruninnya gimana. Tapi ya enggak lah buat kita ketika oleh Romanic. Betul, ada apa-apa. Sundulannya keren bro. Sundulannya aja. Tendangannya juga keren. Ya gitu. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Iya. Ya pokoknya keren lah. Mudah-mudahan harapannya kita bisa menang banyak. Kalau kita dengar pendapat dan banyakan netizen ya, pecinta sepak bola. Ya bahwa kita hanya butuh imbang dengan Arab Saudi dan butuh imbang dengan Irak, lawan Irak. Menurut gua sih. Menurut lu gimana bro? Ya enggak lah bro. Gimana caranya kita itu menang lawan Arab, menang lawan Irak? Itu yang kita harapkan. Kalau gua tuh nggak muluk-muluk ya. Menang lawan Arab 1-0, menang lawan Irak 1-0 udah. Jangan kasih kesempatan atau kans untuk salah satu negara mereka tuh bisa menang. Jadi kita harus ingat juga jangan sampai kita itu masuk atau menang di dalam kompetisi itu karena bantuan dari klub lain. Ya kan? Itu yang selalu menunggu hasil pertandingan ini biar kita lolos. Nggak bisa ini kita karena komposisinya udah keren bro. Rasanya akan jadi sangat riskan ya. Iya. Dan kekhawatiran kita cukup besar karena bermain bukan di negara kita. Iya. Jadi wasitnya juga kita nggak tahu maksudnya fairnessnya, cara mereka untuk bisa menjalankan pertandingan dengan sesuai. Iya, jadi udah nggak ada lagi mikir, udah yang penting hitungan ini nanti nunggu pertandingan ini kita pasti menang, nggak bisa. Nggak bisa. Harus bertarung. Harus menang dua-duanya. Harus menang dua-duanya biar harus aman, betul. Dengan Irak pun kita harus menang. Itu yang harus kita. Karena apa ya? Ya kan selama ini kan gitu kan, kita mau menangnya nunggu hasil pertandingan si A dan si B dulu, baru kita lolos. Aduh kayaknya kok hadiah terus gitu loh. Hadiah terus. Pelatih udah mahal, ya kan naturalisasi udah keren-keren. Masa masih nunggu zaman yang terbit yang dulu sih ya kan? Nunggu kita harus jadi kuda hitam yang betul-betul kuda hitam bro. Betul, nunggu keberuntungan terus gitu. Nggak bisa. Udah saatnya kita harus bisa menangkan semua pertandingan baik melawan Arab ataupun melawan Irak nanti. Benar. Semoga
Ya. Doa dari teman-teman semua, seluruh tanah air, Pecinta sepak bola Indonesia khususnya, doakan agar timnas Indonesia menang, ya kan? Menang. Amin. Rencana lu mau nonton di mana? Gua rencana mau nonton di mana ya? Ada masih keburu nggak? Gua ikut lu aja lah. Gua rencananya rumah Pak Jokowi, bro. Ngapain? Lo kadang suka absurd sih orangnya. Jokowi ini loh, bukan Jokowi presiden, bukan. Jokowi siapa? Jokowi tukang sablon. Dodol. Itu mah Kang Joko. Iya, Kang Joko. Aduh, ya ampun. Kan istrinya, Lu nakut-nakutin aja ngomongnya. istrinya kan Teh Awi. Iya kan? Tambah jauh. Teh Awi. Ya wes, Joko dan yaudah. Teh Awi. Yuk kita mau berangkat nih nonton ya. Oke. Jangan lupa doakan dan dukung terus timnas kita untuk bisa menang pertandingan melawan Arab Saudi. Dan mau gua tutup dengan pantun dulu sebelum closing, ya kan? Dengerin nih baik-baik. Saking semangatnya nyiapin pantun. Saking semangatnya gua udah siapin Dari pantun. kapan? Udah 1 bulan ini lah gua siap. Tapi bukan pantun titipan kan? Bukan. Oke. Ini untuk pecinta sepak bola Indonesia dan penonton BIB di manapun Anda berada ya. Mantap. Pantunnya nih, dengerin baik-baik ya. Lu udah mandi belum? Kalau gue udah, kameramen yang belum. Ya wes ya, ada pantun buat kita semua. Oke. Main bola di tanah lapang. Cakep. Jangan lupa mandi dulu ya. Dukung dan doa untuk timnas kita agar bisa menang. Amin. Agar Indonesia pasti bisa lolos Piala Dunia. Amin. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam BIB. Salam BIB. Garuda di dadaku.